Ayu, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pintar. Sekarang kalimat efektif. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Mbak Priska, silakan. Kalimat yang menggunakan kata baku sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Pintar. Tepuk tangan. Kalimat yang menggunakan kata baku sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Artinya masih ingat. Nah, sekarang kalau masih ingat, kita gampang ini masuk pelajaran yang materi baru, yaitu materinya teks eksplanasi. Ya, kemarin sudah Ibu suruh kalian untuk membaca apa itu teks eksplanasi. Oke, sebelumnya Ibu akan memberitahu tujuan pembelajarannya. Kenapa kalian disuruh belajar tentang teks eksplanasi? Tujuannya apa? Yang pertama, dengan mengamati suatu teks bacaan, nanti siswa diharapkan dapat menentukan bahwa ini teks eksplanasi atau bukan. Yang kedua, siswa juga mampu memilih mana yang termasuk teks eksplanasi atau bukan. Terus selanjutnya, siswa dapat mengelompokkan, ya kan? Dapat mengelompokkan kalau edukasi teksnya banyak. Kira-kira, oh ini merupakan teks eksplanasi, oh ini ternyata bukan, gitu ya. Kalian dapat menentukan mana yang termasuk teks eksplanasi, mana yang tidak termasuk teks eksplanasi. Oke. Selanjutnya kita masuk materi. Sudah dibaca di rumah? Sudah. Coba sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Oke, silakan Mas Kelvin. Teks eksplanasi artinya teks yang peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, peristiwa yang benar-benar terjadi. Selain Mas Kelvin, siapa lagi yang tahu apa itu teks eksplanasi? Silakan tunjuk tangan dulu sebelum ngomong. Ayo, Bang Ardan, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang benar-benar terjadi di dunia. Di dunia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ada yang jawab teks eksplanasi itu teks yang benar-benar terjadi, yang ada di dunia. Terus ada juga yang menjawab yang benar-benar terjadi peristiwanya, gitu ya. Nah, betul semua, gitu ya. Betul semua. Kita bahas dulu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelas mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam atau peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Ya. Terus lagi, di situ ada penjelasannya. Fenomena atau peristiwa alam itu contohnya seperti apa? Peperangan. Peristiwa apa? Peristiwa alam seperti misalnya ya gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, pintar ya. Nah, kebakaran hutan, pintar. Terus ada lagi contoh peristiwa sosialnya. Contohnya apa? Perang, demonstrasi, ya kan? Peperangan. Terus ada tawuran. Ya. Terus nanti Ibu kasih teksnya, ya kan?
kalian tentukan apakah ini teks eksplanasi atau bukan. Tapi kita bahas dulu. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa dikatakan teks eksplanasi? Karena ada 3 unsur. Yang pertama, memuat proses, ya, memuat proses atau penjelasan umum. Terus yang kedua ada sebab akibat. Terus yang ketiga ada akibat suatu kejadian. Kenapa kok terjadi? Loh, banjir ini terjadi disebabkan oleh apa? Gitu, ya. Ya, jadi akan menciptakan suatu pertanyaan. Oke? Oke, suatu pertanyaan itu biasanya kita gunakan kata tanya. Ya kan? Kata tanyanya apa saja sih kata tanyanya? Untuk mengambil informasi penting pada teks eksplanasi. Itu caranya yang pertama baca dan dipahami, ya. Terus yang kedua temukan kalimat utama. Pintar. Yang ketiga ya, apa itu? What itu apa? Ya, what itu apa? When itu kapan? Where di mana? Who siapa? Why mengapa? How bagaimana? Oke, yang terakhir baca teks dengan teliti. Paham semua? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu beri kalian bacaan. Ibu tampilkan di layar. Setelah itu kalian baca, kalian cermati, kalian ambil informasi pentingnya. Yang pertama itu, terus yang kedua kalian tentukan apakah ini teks eksplanasi atau bukan. Oke, paham? Paham. Kalau sebelumnya ada pertanyaan nggak? Tidak. Ada. Kalau tidak ada, tepuk semangat dulu ya. Oh, biar makin semangat. Oke. Ibu nih yang mengomandoi. Ya. Oke. Tepuk semangat. Oke. Harus fokus ya mengerjakannya nanti. Ya, Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setiap kelompok dapat satu-satu. Lalu kalian baca teksnya yang di depan. Terus kalian tentukan informasi pentingnya apa dan tentukan apakah itu termasuk teks eksplanasi atau bukan. Setiap yang Ibu tampilkan kalian kerjakan, ya. Semua kelompok mengerjakan setiap bacaan yang sudah disajikan. Paham? Paham. Paham. Sekarang kita tepuk konsentrasi ya, biar makin konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Yang Ibu sebutkan namanya, minta tolong maju ke depan.
bacaan dan mengerjakan 5 menit kira-kira kurang atau cukup? Cukup. Yakin? Yakin. Dengan teks sebanyak ini terus kalian menulis terus dikerjakan dalam waktu 5 menit cukup? Oke, artinya kalau kalian sanggup bilang cukup harus konsentrasi, harus teliti. Oke, Ibu tampilkan sekarang, silakan dibaca dan dipahami bacanya. Silakan. Lima menit ya. 5 menit berarti jarum panjangnya ada 47. Oke, setelah dibaca kalian boleh menulis jawabannya di LKPD-nya. Silakan. Setelah dibaca dan dipahami, kalian boleh menuliskan jawabannya di lembar kerjanya. Silakan. Dengan berdiskusi. Ya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya ditulis ya. Ya, berdiskusi. Jangan cuma diam aja. Dibaca, dipahami. Oh, kira-kira yang ini enggak sih informasi pentingnya? Ditulis. Silakan ditulis. Ya, pintar. Teks 1 sayang. Teks 1 sesuaikan dengan yang Ibu perintahkan. Teks 1 semua kelompok mengerjakan. Dikerjakan dulu teks yang pertama. Ya, ini Mbak, kalau sudah dapat teksnya, informasi pentingnya apa, tulis di sini. Ya, silakan tulis. Oke, kita siapin. Nanti informasi pentingnya ditulis di bawahnya. Oke, bentar. Oke, bisa? Teks yang pertama. Oh, jadi sudah tahu informasi pentingnya apa? Nah, kalau sudah tahu, boleh ditulis di bawahnya. Oke? Ya, silakan ditulis. Ditulis. Ini termasuk teks eksplanasi, dijelaskan kenapa kok disebut teks eksplanasi. Dijelaskan di sini. Ini Mas Rizka, kelompoknya bisa? Jangan takut menyampaikan pendapatnya. Teman-teman, ini loh informasi pentingnya. Oh bukan, menurutku bukan ini, tapi menurutku ini misalnya. Kata Mbak Priska menurutku ini, tapi kata Bang Deo bukan ini. Harus disesuaikan, ya. Dikomunikasikan, nggak boleh tersinggung. Harus benar-benar memang didiskusikan.
Ya, apa yang kalian kerjakan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, sudah selesai? Belum. Oke, tunggu. Sebentar lagi. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu tampilkan lagi bacaan yang kedua. Oke, siap? Siap. Silakan dibaca yang di layar. Nah, ini peristiwa gempa bumi. Silakan dibaca, dipahami apakah merupakan tes eksplanasi atau bukan. Baru tarik informasi pentingnya. Ya, dibaca. Sudah selesai membacanya? Nah, kalau sudah selesai silakan ditulis, dijawab di antara mejanya, silakan. Ya, diskusikan dulu. Ya, bentar. Bisa? Bisa. Semangat. Bisa nggak? Sudah? 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 Kelompok 1? Belum. Kita tunggu kelompok yang belum. Oke, sudah selesai? Sudah. Ibu tampilkan bacaan yang ketiga. Silakan dilihat di layar. Oke. Pensil si kecil yang amat penting. Ya, ini seperti dongeng, tapi bacaan di dalamnya kira-kira seperti apa? Gitu ya. Kalau dongeng itu artinya kan tidak ada bukunya. Nah, ini judulnya seperti dongeng, tapi bacaan di dalamnya seperti apa kalian baca, kalian cermati apakah ini termasuk eksplanasi atau bukan. Silakan ambil informasi pentingnya. Baca.
Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu temannya. Oke. Nanti teks yang keempat, teks yang kelima ibu suruh membaca. Nanti ibu tunjuk, ya. Ibu tunjuk untuk membaca yang teks keempat dan kelima. Masih ada yang menulis? Oh ya, silakan. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Ada yang masih menulis kata teman-temannya? Oke, sudah? Sudah. Coba ibu tunjuk ya, satu orang untuk membacakannya. Ya, coba ibu tunjuk. Coba Mbak Friska, dibaca itu. Jelas kan, terlihat? Jelas ya, coba Mbak baca. Baca, lihat yang di layarnya. Baca yang di layarnya. Kelihatan kan? Iya. Silakan. Pensil seperti dan amat penting. Pernahkah terbayang olehmu di mana sih manusia dicintainya dan tulis sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga terjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirius. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafi pada tahun 1564 di Browell, Inggris. Grafi ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunas dan gampang patah. Untuk itu, grafi membutuhkan tangkai pegangan. Pada mulainya grafi hanya dibungkus oleh tali dan terbuat dari kulit domba. Terus ditemukannya cara untuk memasukkan grafi di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Ya, ini teks yang keberapa? Teks yang ketiga. Ini teks yang ketiga agak berbeda dengan yang sebelumnya. 1, 2 itu berbeda. Kalau yang pertama tentang keindahan atau wisata alam di Minangkabau. Terus yang kedua ada tentang gempa bumi. Ini yang ketiga tentang pensil si kecil yang amat penting. Dari judulnya seperti dongeng, ya, tapi isi dalam bacaannya mencerminkan apa? Ada sebab akibatnya, ada pernyataan umumnya, terus ada apa lagi? Menimbulkan atau memunculkan suatu pertanyaan, ada kesimpulannya, ya kan? Iya, jadi bisa ya? Bisa melakukannya kan tadi? Sudah? Sudah. Sekarang kita masuk ke teks yang selanjutnya. Siap dibaca ya? Oke, silakan. Proses terjadinya banjir. Oke, Ibu minta tolong dibaca dulu deh. Ibu minta tolong ya. Coba Mas Ardan bacanya yang jelas. Harus suaranya kencang ya, jelas ya, karena cowok. Oke, silakan. Setelah nanti Bang Ardan membaca, ya, yang teman-teman lainnya juga
perhatikan, baru nanti dikerjakan jawabannya di LKPD-nya. Silakan, Kang Abdan. Proses terjadinya banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam yang sangat merugikan sehingga disebut juga dengan bencana alam. Kata banjir berarti ketidakmampuan sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Bencana banjir ini sering sekali muncul pada daerah-daerah pinggiran sungai, atau daerah yang dahulunya merupakan resapan sungai, dan juga daerah yang sistem drainasenya terganggu. Bencana ini biasanya terjadi pada musim penghujan, di mana curah hujan dengan intensitas tinggi dan dengan durasi yang sangat lama sering terjadi jika dilihat dari penyebabnya. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Oke, proses terjadinya banjir. Di situ dijelaskan banjir itu bagaimana, banjir itu apa, terus ada sebab akibatnya, ya, ada faktor alamnya yang membuat terjadinya banjir. Cukup jelas bacaannya. Silakan dijawab. Silakan ditulis jawabannya. Oke, bentar lagi selesai, kita akan berdiskusi. Ya, teksnya satu lagi, nanti kita akan berdiskusi. Setiap kelompok maju ke depan. Ya, kita tunggu temannya dulu ya.
Teks yang terakhir ini, tolong perhatikan. Ini, ya kan, yang kelima? Ini makanan kesukaan kalian. Kalau lihat ini rasanya, nanti pulang ke rumah mintanya sama mama apa? Mie. Padahal di dalamnya mie itu sehat nggak sih? Nah, sebenarnya tahu ya kan, kalau terlalu banyak mengkonsumsi mie, apalagi mie instan, makanan siap saji itu pasti banyak pengawetnya, banyak apalagi zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita. Mau itu mie instan, mau itu buah kaleng, terus ada seperti sarden, itu kan ikan yang ada di dalam kaleng kan? Nah, semua makanan yang cepat saji itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya. Nah, coba sekarang kalau lihat teksturnya mie goreng itu pasti selera, gitu kan? Tapi terlalu sering makan makanan cepat saji itu juga tidak boleh, baik, tidak boleh untuk kesehatan. Silakan dibaca, tentukan mana informasi pentingnya. Oh iya, ibu suruh baca ya? Iya. Siapa ya yang suaranya kencang? Oke, perempuan lah ya, perempuan. Terima kasih Pak, pintar kasih Pak. Coba baca. Nah, jelas dari situ? Jelas kan? Kan? Bisa dibantu dengan yang dulu. Suaranya yang kencang ya. Nah, jangan lemas. Saya mie instan jika terlalu sering dikonsumsi. Mie instan mungkin memang sudah menjadi makanan favorit sebagai besar masyarakat Indonesia, terutama anak kos di akhir bulan. Namun tahukah kamu bayam mie instan jika kamu mengkonsumsinya terlalu sering? Bayam instan jika dimakan terlalu sering adalah terkait dengan banyaknya proses kimia dan penambahan bahan-bahan lain yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, bahaya yang akan didapat pada tubuh adalah berisiko lebih tinggi berpapar sindrom metabolik dan juga berpotensi terkena diabetes tipe 2. Terkena diabetes tipe 2. Diabetes itu apa? Penyakit gula yang ada di dalam tubuh. Jadi ternyata makanan siap saji itu memang benar-benar tidak baik untuk kesehatan. Seperti mie instan, rupanya kalau terlalu sering mengkonsumsi akan cepat terkena diabetes tipe berapa? Tipe 2. Tapi nggak cuma itu,
Oke, sudah? Kalau sudah selesai kita mulai diskusi. Ibu buat di sini undian. Cabut undian, nanti yang pertama siapa, yang kedua kelompok siapa ya? Oke, sudah selesai? Oke, silakan selesaikan dulu. Banyak ya. Informasi pentingnya yang terakhir ini banyak. Iya Bu. Ya, silakan ditulis. Lumayan banyak. Informasi tentang bahayanya mie instan. Terus lagi ada akan terjadinya apa penyakit misalnya. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, kelompok berapa, lalu anggota kelompoknya silakan ditulis. Oke, sudah selesai? Terus sudah selesai? Sudah. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Bu. Apa? Ada kesulitan? Siapa yang jelek-jelek? Nggak boleh nanya dulu. Oke, sudah selesai. Perhatikan ke sini. Perhatikan, Ibu sudah buat undian. Ya, cabut undian, nanti nomor berapa saja yang mendapatkannya. Artinya dia akan membaca teks yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke? Paham ya? Paham. Ibu lipat-lipat dulu. Oke. Ketua kelompoknya boleh maju. Hati-hati ya, ada kabel. Oke. Baca teks yang akan kita sampaikan lagi. Oke, silakan. Oke. Boleh duduk. Mbak Friska dapat nomor berapa? Ya, Bang Marga dapat nomor berapa? Oh ya, baca sesuai dengan yang tadi, ya. Yang di sini tadi ya. Oke. Ibu, ya. Ya, nanti Bang Arda artinya membaca nomor 2. Ya, Mbak Friska
Kami akan mempresentasikan teks yang pertama. Teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi pentingnya adalah salah satu objek wisata di Sumatera Barat adalah Ngarai Sianok. Ngarai Sianok berada di kaki Gunung Singgayang. Selain menikmati pemandangan indah, di sini pengunjung juga bisa belanja souvenir yang dijajakan di sisi kiri dan kanan jalan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, kita lihat dulu. Nah, jadi informasi pentingnya yang mana, Bayu dan teman-teman? Salah satu objek wisata di Sumatera Barat adalah Ngarai Sianok. Oke, jadi dikatakan di situ informasi pentingnya salah satu objek wisata di Sumatera Barat adalah Ngarai Sianok. Ngarai Sianok berada di kaki Gunung Singgalang. Nah, teman-teman yang lain bagaimana informasi pentingnya, sama atau ada yang tidak sama? Sama. Sama semua? Sama. Oke, kalau sama lanjutkan, masih ada yang akan disampaikan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju ke depan yang dapat nomor 2, Abang Ardan, silakan dengan temannya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, bentar. Teks ini merupakan teks eksplanasi karena peristiwa alam yang benar-benar terjadi. Informasi pentingnya adalah gempa bumi terjadi pergeseran lapisan bahwa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oke, jadi informasi pentingnya gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok yang menyajikan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Adil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks ini merupakan teks eksklamasi karena peristiwa ini benar-benar terjadi. Informasi pentingnya adalah masalah Romawi kuno sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembaran daun papirius. Perkembangan pensel dimulai sejak ditemukan grafi pada tahun 1564 di Gaul, Inggris. Oke, nah, jadi informasi pentingnya tadi yang mana, Mbak? Yang masalah Romawi kuno. Oke, kata kelompok 3 ya. Informasi pentingnya yaitu masa Romawi kuno sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus.
pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Itu ya? Teman-teman yang lain dari mana? Ada yang berbeda? Ada. Sama? Oke. Boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah, jangan nyenggol layarnya ya. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil studi kami tentang tes eklamasi atau buka dari pelajaran tersebut. Tes ini merupakan teks eklamasi karena peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi pentingnya adalah bencana ini bisa terjadi pada musim penghujan, di mana hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang sangat lama, dan sering terjadi. Oke. Kata kelompok 4, bencana banjir biasanya terjadi pada musim penghujan. Ya, seperti yang sekarang ini, di mana curah hujan dengan intensitas tinggi dan dengan durasi yang sangat lama sering terjadi. Betul atau tidak? Menurut teman-teman yang lain, informasi pentingnya seperti itu, betul atau tidak? Betul. Ya, karena ada sebab akibatnya. Oke? Sudah? Ada yang perlu disampaikan lagi? Oh tidak, silakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks bahaya mie instan jika terlalu sering dikonsumsi. Teks tersebut termasuk teks eksplanasi. Informasi penting dari teks yang telah informasi pentingnya adalah bahaya mie instan jika dimakan terlalu sering adalah terkait dengan banyaknya proses kimia dan penambahan bahan-bahan lain yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, bahaya yang akan didapat pada tubuh adalah berisiko lebih tinggi terpapar sindrom metabolik dan juga berpotensi terkena diabetes tipe 2. Oke. Itu informasi pentingnya. Teman-teman yang lain ada tambahan? Sama jawabannya? Oke, silakan, Abang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, alhamdulillah. Sekarang dikumpulkan LKPD-nya. Ayo, ketua kelompoknya tolong kumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini tugas kelompoknya sudah. Sekarang Ibu kasih tugas individu, ya. Minta tolong dikerjakan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Oke, abang Anda bagi temannya. Nanti kalau ada sisanya, ada lebih, kasihkan teman yang sebelah. Kalau ada lebihnya, kasihkan temannya. Kurang. Oke.
Silakan ditulis nama, terus tanggal hari ini. Nomor 1 dikerjakan. Mengapa kita harus menemukan informasi penting dari sebuah bacaan? Terus yang kedua, kalian disuruh menjelaskan bagaimana cara untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Yang ketiga, jelaskan hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan kembali secara lisan informasi penting tersebut. Silakan dikerjakan 5 menit waktunya. Ya, ditulis. Iya, ditulis. Boleh, nama lengkap boleh. Oke, waktunya 5 menit. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu katakan tadi. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas individu. Sudah selesai? Iya, tunggu dulu. Tunggu teman-temannya. Sudah. Nggak boleh nyontek ya, kerjakan masing-masing karena tugas individu. Waktunya 5 menit. Pusing. Diingatin nggak apa yang disampaikan? Apa ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi.
penting yang ada pada teks eksplanasi. Ya, itu tadi sudah kita bahas. Coba Ibu mau menyimpulkan bersama anak-anak Ibu sekalian. Bareng-bareng. Coba kata baku yang pertama itu apa? Kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat efektif itu apa? Kalimat yang menggunakan kata baku sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, untuk menarik informasi pentingnya, bagaimana caranya? Yang pertama, membaca dengan teliti. Terus yang kedua, apa? Adanya timbul suatu pertanyaan. Ya, apa saja kata tanya tadi? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, ya. Terus di mana? Oke. Terus setelah itu untuk materi yang hari ini kalian sudah cukup jelas. Kali Ibu tanya dulu, sudah cukup jelas belum? Sudah. Alhamdulillah kalau memang sudah benar-benar paham dan sudah jelas. Artinya besok saat sekolah lagi kita masuk materi baru, kalian sudah paham ya materi yang sekarang. Itu materi selanjutnya akan kita bahas tentang formulir. Ya, apa itu formulir? Apa saja yang ada di dalam formulir dan formulir digunakan untuk apa saja? Itu ya, kapan di saat kita menggunakan formulir. Oke, paham? Paham. 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 Oke, kalau paham sekarang dengarkan Ibu baik-baik. Kalian sudah besar, ya, sudah kelas 6, sudah masuk semester 1, sudah mau ujian, akan masuk di semester 2. Ibu harapkan kalian semakin banyak rajin belajar, makin rajin belajar, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung. Yang belum lancar membaca, tolong sering membaca di rumah. Literasi sendiri di rumah. Ya, membaca apapun itu bukunya boleh dibaca. Tapi yang membuat kamu itu makin, oh aku nih bisa, oh harusnya aku nih seperti ini, oh aku nih nggak boleh kayak gitu. Ya, jangan bacaan yang membuat merusak pikiran kamu. Oke, itu. Terus yang kedua, rajinlah menulis. Ya, sadar diri ya kalau tulisanku itu kurang rapi. Oh, aku harus rajin menulis. Biar apa? Biar tulisanku rapi, enak dibacanya. Terus yang ketiga, rajin berhitung, berlatih berhitung. Ya, menghafalkan perkalian. Yang belum hafal tolong dihafalkan. Selain dari pelajaran, Ibu pesankan kepada anak-anak Ibu semua, tolong yang muslim harus rajin sholatnya. Sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin berdoa. Yang non muslim berdoalah sesuai dengan kepercayaan kalian, ya. Oke. Sekarang mau pulang? Mau. Kita berdoa dulu ya. Oke. Siapa tolong Mbak Ardan? Gerak. Mulai. Mulai.